Reduksi data penelitian kualitatif adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data, tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gosi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih di bulan Syawal, maka saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang aktif mengikuti di channel ini. Bagaimana yang sudah mudik, sudah merayakan Idul Fitri? Semoga kita bertambah iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah kebajikan kita kepada sesama manusia. Good job. Itu di awal perkuliahan ini kita akan melihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di ranking yang keempat. Perlu saya luruskan di sini bahwasanya saya tidak memilih mengenai gender, apakah perempuan, apakah laki-laki. Kami hanya melihat, menilai dari tim kreatif di channel YouTube untuk mengambil presentasi yang terbaik sesuai yang diinginkan, standarisasi di dalam upload video di channel ini. Maaf bila presentasi tugas kuliahnya belum termasuk ke dalam channel ini, karena setelah kita nilai dan kita ranking, mungkin presentasi mahasiswa-mahasiswi belum saatnya untuk diupload, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan yang sama akan kita sesuaikan sesuai sama kebutuhan di channel YouTube. Itu mari kita dengarkan di awal di perkuliahan setelah libur 2 minggu ini, apa yang berhak tugas presentasi kuliahnya menjadi project pilot di mata kuliah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saya Jihan Natasha, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A NIRM 1214-20-19035. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampuh oleh dosen Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu pada bab 9 tentang reduksi data dalam penelitian kualitatif. Di dalam proses pengumpulan data yang harus dilakukan oleh peneliti, terdapat langkah-langkah teoritis yang harus diketahui, sehingga ia tidak melakukan kekeliruan dalam pengumpulan data tersebut. Selain itu, peneliti harus melakukan penganalisaan terhadap data tersebut. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan rumusan sistematis dari setiap gejala yang lahir. Gejala tersebut menjadi faktor penting terjadinya proses penelitian, sehingga orang yang peka terhadap segala gejala yang menjadi problem baru senantiasa mendorongnya untuk mengetahui hal tersebut secara lebih mendalam. Reduksi data penelitian kualitatif. Reduksi data penelitian kualitatif adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data, tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut.
Namun, dari seluruh data yang terkumpul, peneliti harus memilih lagi data yang mana data yang paling relevan dengan subjek penelitiannya. Proses inilah yang dikenal dengan sebagai reduksi data. Peneliti harus melakukan reduksi data agar penulis dapat fokus mencari kesimpulan dari penelitiannya tersebut. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dipilah menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hasil pengamatan, berupa uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang kedua yaitu hasil pembicaraan, berupa kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Yang ketiga yaitu bahan tertulis, berupa petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman dan kasus sejarah. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, berdasarkan data tersebut selanjutnya dijadikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Berdasarkan pendekatan yang digunakan peneliti, menggunakan metode kualitatif apabila penelitian tersebut berupa penelitian pendidikan dan sosial, maka ada 5 metode yang dapat digunakan dalam analisis datanya, yaitu 1. Biografi, yang kedua fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang kelima yaitu studi kasus. Dasar dari penelitian kualitatif terdiri dari 4 metode pokok berdasarkan cara pencarian datanya, yaitu 1. Observasi, 2. Analisis teks dan dokumen, yang ketiga wawancara, yang keempat transkrip rekaman. Reduksi data bisa dilakukan sejak permulaan pengumpulan data. Semua data pada tiap harinya dapat direduksi sehingga didapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian di akhir pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data dari awal hingga akhir. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data ialah analisis yang dilakukan untuk pengumpulan data lapangan dengan cara menghimpun data atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah data terkumpul, baru dilakukan proses klasifikasi atau pemilihan terhadap data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti bersifat cermat dan tekun. Peneliti harus fokus pada tujuan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan. Langkah-langkah reduksi dan kualitatif diantaranya yaitu 1. Coding. Coding atau pengkodean adalah sebuah proses pemberian kode bagi kata-kata serta frase yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi makna dan pola data. Yang kedua yaitu identifikasi tema. Setiap data temuan yang didapatkan dari lapangan dapat digolongkan ke dalam tema-tema. Identifikasi tema dapat dilakukan sejak penelitian teori yang digunakan hingga penelitian di lapangan. Yang ketiga yaitu review tema. Dimaksudkan untuk melihat kembali tema-tema yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu klasifikasi data. Dimaksudkan bagi data-data kecil. Data-data kecil yang didapatkan oleh peneliti diklasifikasikan menjadi kategori-kategori, yang kemudian dicari hubungan antar satu kategori dengan kategori lainnya. Yang kelima yaitu meringkas data. Dilakukan apabila data yang dikumpulkan dirasa terlalu besar oleh peneliti, maka peneliti boleh meringkas data tersebut agar tidak terlalu panjang. Tujuan reduksi data penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah membantu peneliti untuk memastikan agar data-data bisa didapatkan secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Selain itu, tujuan reduksi data adalah berguna untuk mempermudah peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, tujuan reduksi data adalah untuk menghasilkan informasi yang bermakna, yang mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa komen and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.